apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa demikian? Yohanes Pembaptis ini hamba Allah. Kalau seorang hamba Allah berbicara, seorang hamba Allah menyatakan sesuatu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi dalam posisi ini kerohanian, dalam arti ini, saudaraku, dalam konteks spiritual, itu maka bukan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang memakai bibir, mulut, lidahnya untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi sebagai penyambung lidah Allah. Amin. Kalau saudara dengar khotbah, dengar pendeta bicara dalam konteks religius, dalam konteks rohani, maka terkadang Anda mesti pakai pencernaan rohani yang baik dalam menalar setiap apa yang disampaikan. Sebab tidak, saudara terkasih dalam Tuhan, Anda akan jadi seperti orang-orang yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang angkat batu lalu lempar Stefanus sampai mati. Tersinggung. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Tidak terkecuali baik yang ada di ruangan depan, di teras, bahkan juga yang ada di ruangan di belakang. Kami taruh semua kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya iblis tidak mendapat kesempatan untuk menaburkan benih yang lain. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu semata-mata yang akan menjadi bagian dalam hidup kami. Tolong kami semua, Roh Kudus, curahkan hikmat dan pengertian, kuasa dan urapan menjadi bagian atas hidup kami. Kami rindu oleh firman itu kami diberkati. Kami rindu oleh firman itu kami dikuatkan. Oleh firman itu masalah kami boleh mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, jam pemberitaan sepenuhnya kami taruh, biar jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sore hari ini kita bisa kembali jumpa untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Baik, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema kasih, ya. Kasih Tuhan, kasih Allah. Ini yang mau menjadi sorotan atau bagian yang saya mau seberangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan yang kita sembah atau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memiliki sifat atau karakter kasih. Kasih itu adalah sifat atau karakter yang menetap di dalam diri Allah. Jadi Allah dengan kasih itu tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita bicara soal Allah, maka kita akan berbicara juga soal kasih. Nah, kalau kita bicara kasih juga tidak bisa terlepas dari Allah itu sebagai pribadi yang menyatakan kasihnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam mengimplementasikan atau di dalam mewujud nyatakan kasih, itu Tuhan memberikan atau menyatakan dengan bermacam-macam cara, ya. Kadang-kadang Tuhan menyatakan kasihnya itu dengan penuh belas kasihan. Kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Baru, kita menemukan banyak ayat yang bicara tentang tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Jadi saudara, kasih Tuhan itu dinyatakan lewat belas kasihannya. Dia nyatakan kepada orang yang membutuhkan belas kasihan. Terkadang juga Tuhan menyatakan kasihnya itu dengan saudara berkorban atau menyelamatkan. Itu jelas kita menemukan di dalam fakta Alkitab bagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia datang dan menyelamatkan manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bagian yang lain, kita menemukan juga kasih Allah yang besar itu dinyatakan kepada kita lewat rahmat-rahmatnya. Saudara, rahmat itu kata lain dari berkat-berkatnya. Jadi saudara, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam kitab Ratapan, Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Nah, itu saudara bentuk dari kasih setia Tuhan. Di bagian lain lagi saudara, kita bisa menemukan bagaimana kasih itu diwujud nyatakan dengan memulihkan seseorang, ya. Kalau kita membaca kisah misalnya saudara tentang anak yang terhilang di dalam Injil Lukas
pasal yang ke-15. Kita menemukan di sana digambarkan seorang sosok bapa yang penuh kasih. Anak itu datang, saudaraku, padahal sudah bikin pelanggaran, sudah bikin dosa, ya, karena pergi dan menjual semua harta miliknya. Tapi bapaknya masih tunggu dengan penuh belas kasihan. Dan dia bukan hanya tunggu, dia peluk anak itu ketika anak itu datang. Dia cium dengan penuh kasih mesra, saudara yang terkasih. Bahkan dia buat pesta terindah buat anak itu. Ini sebenarnya adalah bukti kasih Allah yang mau memulihkan orang yang berdosa, orang yang terhilang, orang yang, saudaraku, terbuang. Kristus mau memulihkan. Tetapi jangan lupa, ada satu bentuk kasih yang seringkali orang Kristen ya sukar untuk memahami. Apa itu? Bentuk kasih yang Allah berikan adalah dia menghajar dan memukul kita. Ini yang, saudaraku, saya mau seberangkan pada sore hari ini. Jadi kalau kasih bicara soal memulihkan, enak. Kalau kasih bicara soal memberi rahmat-rahmatnya, enak. Kalau kasih soal belas kasihan Allah, itu juga enak. Kasih, saudaraku, bicara soal Allah menyelamatkan manusia, itu juga enak. Karena tidak ada sesuatu yang membuat kita terluka, tidak ada membuat kita sakit. Semuanya menguntungkan kita. Tetapi jangan lupa bahwa salah satu perwujudan dari kasih Allah itu adalah menghajar dan memukul kita. Bilang samping kiri kanan, kamu sudah siap dihajar dan dipukul? Ini yang berat ya, saudara. Mari saya mau ajak kita dulu baca beberapa ayat ini. Kita mulai dengan kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-19. Mari kita akan membacanya bersama-sama ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 lebih dulu. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Barang siapa ku kasihi, itu ayat bilang, ia bukan ku cium, bukan ku peluk, bukan ku kasih berkat, bukan, saudara, tapi ku tegur. Bukan hanya tegur, ku hajar. Waduh, itu berarti Tuhan pukul kita itu ya, saudara. Sebab itu dia bilang relakan hatimu. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, ada ayat lain lagi yang berbicara tentang kasih itu diwujud nyatakan dengan memukul atau menegur atau menghajar. Mari kita lihat Amsal pasal 27 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kitab Amsal pasal 27 ayat 5 dan ayat 6. Begini firman Tuhan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang musuh mencium secara berlimpah-limpah. Saudara garis bawahi kalimat itu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Artinya, saudara, kasih itu kalau mau diwujud nyatakan, itu bukan hanya saja lewat belas kasihan, lewat rahmat, lewat keselamatan, lewat pemulihan. Tapi terkadang kasih itu harus dinyatakan lewat teguran yang nyata-nyata. Ya, saudara, di bagian ayat yang ke-6 di sana dikatakan seorang kawan. Kalau bicara kawan itu bicara soal, saudara, kasih, karena kawan itu pasti wujud nyatanya adalah kasih, sahabat, saudara. Tapi seorang kawan bukan di situ dikatakan dia memeluk, bukan mencium, tetapi memukul dengan maksud baik. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Yesus berkata dia adalah sahabat yang setia, kalau Yesus berkata dia adalah sahabat saudara dan saya, itu berarti seorang sahabat itu bukan hanya saja memeluk, mencium, memulihkan, menyelamatkan, tapi kadang-kadang seorang sahabat bisa memberikan pukulan-pukulan kepada kita. Ada amin? Ya. Karena itu anak-anak Tuhan, kita semua yang menjadi orang Kristen, kita semua yang menjadi pengikut Tuhan, kita semua yang menjadi sahabat-sahabat Allah, kita harus siap dong ketika Tuhan pukul kita. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena tidak ada di antara kita ini yang sempurna. Ya,
Tidak ada saudara dan saya yang saudaraku sudah tidak ada kekurangan. Tidak ada di antara kita yang saudaraku menjadi orang-orang yang sudah jalannya tidak ada bengkok kiri dan bengkok kanan. Lurus terus. Itu tidak mungkin, saudara. Ya, karena kita masih manusia. Dan kita butuh seorang ayah, seorang bapa, seorang yang menjadi, saudara, bagian dari hidup kita, pemimpin kita, yang memberikan teguran-teguran kepada kita. Meskipun kadang-kadang teguran itu bisa datang berupa pukulan. Nah, saya mau berikan dulu definisi dari kata teguran dan memukul di dalam teks yang kita baca tadi. Saudara, kata teguran itu di dalam bahasa Ibrani atau bahasa asli Alkitab, itu dipakai kata tokahat. Ya. Tokahat itu artinya koreksi atau pembetulan. Ya. Jadi kalau Tuhan tegur kita, itu berarti Tuhan mengoreksi kita. Supaya apa? Supaya kita jadi betul. Ya. Artinya ada salah, ada kekeliruan. Makanya butuh yang namanya tokahat itu. Supaya kita betul-betul dikoreksi, semakin dibetulkan lagi. Saudara, lalu kata memukul di sana, itu dipakai kata petsa. Petsa dalam bahasa Ibrani itu berarti, saudaraku, luka yang ditimbulkan atau disebabkan oleh teman. Jadi kalau saudara yang terkasih di dalam Tuhan, punya teman, punya sahabat, tadi saya bilang Tuhan itu sahabat kita, kadang-kadang Tuhan bisa pukul kita sampai luka. Ya. Kadang-kadang Tuhan bisa koreksi kita sampai saudara dan saya mengalami luka. Ya. Mengalami luka. Ya, tapi bukan luka yang mengakibatkan kita binasa. Luka yang mengakibatkan saudara menjadi orang-orang yang terbuang. Tapi luka yang Tuhan berikan itu adalah semacam suatu efek jerah. Ya, supaya kita sadar, supaya kita insaf, supaya kita mau berterarah kepada sesuatu yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting. Satu hari, saudara, saya pukul anak saya, ya, tidak bermaksud melukai, ya. Tapi begitu saya pukul dengan kayu, saya pukulkan ser di pantat, ya, saudara. Tapi begitu saya pukul, dia tangkis pakai tangan, ya. Karena dia tangkis, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, tangannya yang akhirnya bengkak. Ya, saudara. Padahal saya tidak maksud pukul di tangan, tapi karena dia yang mau tangkis dengan tangan, akhirnya tangannya bengkak. Akibat dari tangan bengkak, dia tidak bisa sekolah karena saudara tidak bisa tulis, tangan bengkak, kena lapis. Ya, saya hajar mungkin bukan 1-2 kali itu, saudara, sekitar 3-4 kali, dan dia sorong di tangan terus. Nah, ini kan bodoh, ya. Nah, kadang-kadang kita juga begitu kan, Tuhan pukul itu kita mau tangkis-tangkis, ya. Makanya kadang Tuhan hajar sampai kita luka, ya. Tapi Tuhan tidak punya maksud, saudaraku, untuk membinasakan kita. Tuhan tidak pernah punya maksud untuk saudara mencelakakan kita. Tidak pernah. Tuhan hanya mau memukul supaya kita menjadi jerah. Efek jerah itu ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mau berbagi beberapa hal yang Tuhan jadikan sarana untuk menjadikan itu, saudaraku, alat teguran atau pukulan bagi saudara dan saya sebagai bentuk nyata kasihnya kepada kita semua, ya. Jadi kalau Tuhan menyatakan ini kepada saudara dan saya, lihatlah itu sebagai bentuk teguran dan pukulan Tuhan, ya. Kalau Tuhan menyatakan itu kepada saudara dan saya ulang lagi, lihat itu sebagai teguran dan pukulan Tuhan. Bukan sebagai sesuatu yang menghakimi kita, bukan sebagai sesuatu yang mencelakakan kita, atau sebagai sesuatu yang membawa kita justru merasa bahwa Tuhan marah, Tuhan benci, Tuhan tidak sayang dengan kita. Bukan. Ya, saudara. Ini cara pandang yang saya mau saudara dan saya lihat. Sehingga cara pandang kita kepada Tuhan itu tidak salah. Meskipun saya ulang, terkadang Tuhan bukan memeluk kita. Terkadang Tuhan bukan, saudaraku, memulihkan dengan cara-cara yang enak. Terkadang Tuhan bukan, sekali lagi, mengulurkan tangan yang penuh belas kasihan. Tapi dia semacam mengedangkan tangannya dengan kayu yang menghantam saudara dan saya. Menegur dengan begitu keras. Tapi dengarkan baik-baik, itu kalaupun terjadi dalam hidup kita, kita tetap harus melihat Allah kita adalah Allah yang baik,
Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah bermaksud jahat kepada kita. Karena Alkitab berkata dengan jelas, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Amin. Ya. Jadi kalau saudara dan saya mengalami ini, kita tidak boleh salah. Kenapa saya mesti tekankan ini? Karena ada banyak orang melihat itu sebagai bentuk kemarahan dan murka Tuhan terhadap dirinya, sehingga dia mengklaim bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan yang begitu jahat. Ya. Dia mengklaim Tuhan itu menjadi Tuhan yang tidak lagi memperhatikan, Tuhan yang tidak memperdulikan. No, saudara. Itu kacamata yang salah terhadap Tuhan. Kita harus melihat Tuhan tetap adalah Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Meskipun saya ulang, bentuk daripada kasih dan kebaikan Allah itu tidak selalu berupa hal-hal yang kita inginkan, seperti tadi saya jabarkan di awal. Tapi kadang datang berupa kasih dan teguran. Ini bentuk teguran dan pukulan yang terkadang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang pertama, saudara yang terkasih, terkadang Tuhan datang dengan kata-kata yang begitu keras dan kasar. Saya ulang kalimat ini, saudara. Teguran dan pukulan Tuhan itu bisa datang kepada kita lewat kata-kata yang keras dan kasar. Mari saya tunjukkan beberapa ayat. Kita mulai dengan Matius 16 ayat 23. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 23. Ya, perhatikan saya bacakan ayat itu. Matius 16 ayat 23. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Saya mau tanya, yang disebut iblis di sini siapa? Petrus atau iblis sungguhan? Ya, saya tanya lagi. Yang disebut iblis, enyahlah iblis di sini, Yesus omong kepada setan atau kepada Petrus? Petrus. Jadi Petrus, Yesus bilang, "Lu setan, lu iblis." Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Jadi Petrus yang dapat itu kata-kata enyah iblis. "Engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kalau Petrus bisa tiba-tiba Tuhan bilang dia setan atau iblis, sekarang saya tanya, saudara dan saya bisa atau tidak? Hah? Saya dan saudara bisa tidak jadi setan? Bisa lah, kok PU bisa nah. Ya, sudah. PU yang jalan tiap hari dan Yesus, oh. Yesus di mana dia di situ, maka dia juga bisa jadi setan tuh. Apalagi betul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau terkadang kita dengar firman, terkadang kita dengar kata-kata keras, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Orang tidak sebut kita dan kita pun nama, tapi orang bilang lu setan. Kadang-kadang kita mesti sadar-sadar juga. Amin. Amin. Loh ya, jangan sampai betul kita pun karakter semulai ke setan. Maka itu teguran datang, saudara. Maka itu kata-kata bisa datang juga kepada saudara dan saya. Nah Tuhan bisa pakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata-kata kasar itu menjadi teguran. Siapa tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hari ya saya sendiri mungkin sebagai pendeta, tapi perilaku jadi kesetan. Lalu kemudian orang bilang, "Lu bukan pendeta tapi setan." Ih, saudara yang terkasih, dia cuma sadar tuh. Ya karena kalau Petrus bisa dapat itu bahasa, terlalu mungkin tuh bagi kita. Terlalu mungkin bagi saudara dan saya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang masih menilai kata-kata kasar yang datang itu sebagai bentuk kasih Allah kepada dia, sebagai bentuk cinta Tuhan kepada dia, bahwa Tuhan tidak mau dia binasa, Tuhan tidak mau dia lenyap, Tuhan tidak mau dia seperti setan, tapi Tuhan mau dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kadang-kadang botong pun pikiran bisa sama dengan Tuhan pun pikiran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain Tuhan menegur Petrus dengan kata iblis, Yohanes Pembaptis pernah juga memakai istilah ini, saudaraku, untuk menegur orang-orang Farisi. Lihat Matius 3 ayat 7. Injil Matius 3 ayat 7. Matius pasal 3
ayat 7. Ya. Ya, saya mau jemaat membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Matius 3 ayat 7. 1, 2, 3. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat mengendalikan diri dari murka yang akan datang? Ada orang mau datang baptis, lalu Pak Pendeta berdiri lalu bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ya, saudara yang terkait, ini mau datang baptis, bukan mau datang serang Yohanes Pembaptis loh. Kalau mau datang serang Yohanes Pembaptis, baru Yohanes Pembaptis bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak," masuk akal. Ini orang dong mau datang, kok mau baptis? Baru waktu berdiri, waktu bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Saudara yang terkasih, kira-kira tuh kata-kata ada baik kosong dia tuh. Ini kata-kata kurang ajar nih. Ini bukan hanya kasar sah, tak lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa-bisa dong jawab, kok ini datang ada salah apa? Kan kok datang ini mau baptis, Rasul, ya, Yohanes Pembaptis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kok lu justru sambut dengan kata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Bukan kalau mari. Betul mau baptis, jadi mari, semua mari. Ya, ada sebelum beta, mari, sonde. Lu begini datang, ular beludak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gereja bisa kosong seketika. Kalau ada pendeta begitu sekarang di ini NTT atau di ini dunia, saudara, gereja kosong. Siapa mau pi? Pendeta kurang ajar ini ngomong orang ular beludak nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang, apakah kata-kata Yohanes Pembaptis ini adalah kata-kata yang salah? No. Kalau salah, maka tidak ada kutipan ayat ini, saudara. Bahkan mungkin harus ada kecaman selanjutnya yang mengatakan Rasul Yohanes Pembaptis tidak hormat, Rasul Yohanes Pembaptis omongnya tidak rohani, pasti ada itu. Tapi tidak, saudara. Alkitab memberikan catatan yang jelas tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa demikian? Yohanes Pembaptis ini hamba Allah. Kalau seorang hamba Allah berbicara, seorang hamba Allah menyatakan sesuatu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi dalam posisi ini kerohanian, dalam arti ini, saudaraku, dalam konteks spiritual, itu maka bukan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang memakai bibir mulut lidahnya untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi sebagai penyambung lidah Allah. Amin. Kalau saudara dengar khotbah, dengar pendeta bicara dalam konteks religius, dalam konteks rohani, maka terkadang Anda mesti pakai pencernaan rohani yang baik dalam menalar setiap apa yang disampaikan. Sebab tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda akan jadi seperti orang-orang yang ada di dalam kitab kisah para rasul. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang angkat batu lalu lempar Stefanus sampai mati. Tersinggung, tidak mau terima baik karena kata-kata keras. Padahal Tuhan punya maksud baik, saudara. Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya, Tuhan sedang menyatakan maksud-Nya kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Karena itu anak-anak Tuhan, ya. Di bagian lain, Petrus bilang, saudara, anjing dan babi kembali kepada muntahnya. Babi kembali kepada kubangan. Saudara, anjing dan babi di situ, siapa yang dituju? Orang yang terima itu surat Petrus kan? Dengan kata lain, para penerima surat Petrus yang ada di Galatia, Pontus, ya saudara, Pamfilia, itu semua disebut anjing dan babi kalau kembali ke muntah dan kembali ke kubangan. Itu kata-kata yang keras, saudara. Tetapi itu bukan kata-kata tanpa kasih, tapi kata-kata itu bermakna kasih Allah di dalamnya. Karena itu saudara, lihatlah kasih Tuhan dari sisi yang ini. Sebab kalau kita melihat kasih Tuhan dari sisi yang ini, saudara, kita akan tetap menilai Tuhan adalah Tuhan yang baik. Contoh yang sangat jelas yang kita bisa lihat, saudaraku, adalah perempuan Siro Fenisia. Ya. Tuhan bilang apa? Tuhan hanya bilang begini, saudara, yang layak makan roti yang jatuh dari meja itu hanya anjing saja, saudara.
Tapi itu perempuan bilang apa? Tidak apa-apa, aku ini anjing yang saudaraku rela makan roti yang jatuh dari meja. Dia rela disebut anjing pun dia rela. Tuhan memang tahu perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan, saudaraku. Perempuan Kanaan itu orang-orang kafir. Orang kafir ini kan orang suka bermain lompor. Orang suka ada di dalam dosa. Makanya Yesus bilang, lo ini sama kayak anjing. Anjing itu yang makan roti yang jatuh dari meja. Tapi dia bilang, biar Tuhan aku anjing, tapi aku rela. Artinya dia sadar diri. Dia mau ditegur, dia mau dikoreksi, dan dia mau berubah. Maka Yesus bilang apa? Iman yang besar seperti ini aku belum jumpai di antara orang Israel. Ada amin? Jadi saudara, kalau kita respon kata-kata Tuhan itu sebagai kasih, ya, meskipun terkadang itu adalah teguran yang keras kepada kita, saudara yang terkasih, itu akan memulihkan hidup kita. Itu akan memberkati hidup kita. Itu akan membuat hidup kita tambah jadi lebih baik. Makanya tadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat pembuka kita, di ayat 9, Tuhan bilang apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab kalau kau tidak rela hati dengar kata-kata keras, ya, kalau kau tidak rela hati untuk mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ya maka kamu tidak akan berubah, saudara. Ya. Jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal 3 tadi, jemaat Laodikia juga sama. Tuhan ngomong mereka dengan kata-kata keras. Tuhan bilang kamu telanjang, kamu buta, kamu miskin. Itu kan kata-kata keras. Padahal dong sonde telanjang, dong sonde buta, dong sonde miskin, dong sonde malang. Tapi Tuhan datang dan berfirman kepada mereka, kau telanjang, kau buta, kau miskin, kau malang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, kamu mesti rela dengar itu. Kalau lu sonde rela, lu hidup sial. Ya. Karena itu sama dengan menolak kasih Allah. Sama dengan menolak cinta Tuhan yang datang kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Kitab Galatia pasal 3 ayat 1. Kitab Galatia pasal 3 ayat 1. Perhatikan teks ini. Kitab Galatia pasal 3 ayat 1. Tuhan datang lagi kepada jemaat Galatia. Kali ini lewat rasul yang bernama Paulus. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saudara, ya. Tiba-tiba ada tetangga saudara tulis surat, ya. Di depan bukan kepada yang terhormat, tapi kepada yang terbodoh. Waduh, apalagi baru Anda ada gelar di belakang SS, MS dan sebagainya. Baru dapat surat kamu orang bodoh. Aduh, itu saudaraku tertikam di dalam jantung. Ya. Nah jemaat Galatia, Paulus tulis surat di mereka, tapi Paulus omong jelas, hai kau orang-orang Galatia yang bodoh. Saudara, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa datang kepada kita dengan teguran, kata-kata yang keras. Saya ulang lagi. Ya, tapi ingat baik-baik. Meski terkadang kata-kata itu keras, tapi itu bukan bentuk Allah membenci kita, tapi bentuk kasih Allah yang besar kepada kita. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibaratnya begini. Anda ada di satu daerah yang baru, saudara. Ya. Lalu Anda tidak tahu, di situ tuh ada jurang. Ya. Di depan saudara ada jurang. Dan saudara sudah semakin dekat dengan itu jurang. Tiba-tiba saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat dari kejauhan bahwa Anda sedang menuju ke jurang. Pasti saya akan teriak dong, hei tolong, jangan, itu ada jurang. Tapi karena kamu semakin jalan terus, semakin dekat, saya bilang, hei bodoh, itu jurang. Terus sama ada kata tambah bodoh dulu. So kalau hanya bilang, itu jangan ada jurang, kadang-kadang kan masih jalan terus. Tapi kalau coba tambah, hai bodoh, itu jurang. Nah, itu berhenti memang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kata-kata itu terkadang mempengaruhi seseorang. Ya. Nah, hari ini kita semua dengar firman. Saya ulang, kasih Allah itu tidak selalu Tuhan hanya omong yang baik-baik.
Ya, tidak selalu Tuhan omong bilang, saudaraku, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah Roh Kudus. Tapi tidak. Terkadang Tuhan bisa bilang, hai enyah iblis. Terkadang Tuhan bisa bilang, kau keturunan ular beludak. Terkadang Tuhan masih bisa bilang kita anjing, ya saudara, yang kembali ke muntah, babi yang kembali ke kubangan. Terkadang Tuhan bisa bilang, kau orang bodoh. Tetapi sekalipun itu, kalau saudara, Tuhan nyatakan kepada saya dan saudara, lihatlah itu sebagai bentuk kasih Allah yang mau mengangkat kita, memulihkan kita untuk semakin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ada amin? Kedua, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat teguran dan pukulan. Itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang datang lewat yang namanya keteladanan hidup seseorang. Ya, saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai keteladanan hidup orang lain untuk memberikan teguran dan hajaran kepada kita. Mari perhatikan beberapa teks ini. 1 Timotius 4 ayat 12 lebih dulu. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ya. Jadi saudara lihat ini kalimat teladan itu kadang-kadang Tuhan bisa pakai untuk menjadi sarana menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kasih Allah di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar Tuhan pakai tadi saya bilang kata-kata keras, tetapi kadang Tuhan bisa pakai keteladanan hidup kita untuk menegur orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah nginap satu kamar dengan orang yang suka merokok. Ya. Waktu kami dua ada di satu kamar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dia tanya saya, Pak merokok koson. Lalu beta bilang, beta senang merokok. Saudara. Padahal dia seorang pemadat. Ya. Tapi karena dia tahu saya tidak merokok, saudara yang terkasih dalam Tuhan, keteladanan saya itu mempengaruhi dia. Sehingga kami dua nginap satu kamar itu 3 hari. Selama 3 hari beliau tidak merokok. Lah saudara lihat. Berarti Allah bisa pakai keteladanan kita untuk menegur orang lain. Waktu dia tidak merokok, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selama 3 hari. Saya tanya kepada kita semua. Dia tersiksa atau tidak? Tersiksa. Orang sudah biasa rokok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu teguran yang sebenarnya Tuhan beri dalam hidupnya. Lewat apa? Lewat keteladanan kita. Saya tidak pernah bicara, saya tidak pernah omong, saudara yang terkasih dalam Tuhan, khotbah soal jangan merokok. Tidak, saudara. Tetapi dia sendiri ketika melihat keteladanan hidup saya yang tidak merokok itu, dia akhirnya, saudaraku, semacam tertemplak. Di hari yang kedua, saudara yang terkasih, dia bilang begini, Bapak Pendeta, ternyata enak juga tidak rokok. Saya bilang, kok kenapa? Wih, beta biasa bepun dompet. Ini setiap hari muskas keluar doi. Ma ini karena sudah hari dan Pak Pendeta, bepun dompet kayak mas rasa aman-aman. Ya, saudara, saya bilang itu baru 2 hari. Coba kalau 3-4 hari, kalau 1 minggu, memang kali lu bisa tabung tuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lah ya, saya ulang lagi saudaraku, tapi dari apa ya? Dari keteladanan hidup. Kasih Allah itu bisa dinyatakan kepada orang lain berupa suatu teguran, tapi tidak hanya dengan kata-kata saja. Terkadang tidak perlu kata-kata yang kasar, terkadang tidak perlu kata-kata yang keras. Cukup dengan tingkah laku, sikap, perbuatan kita, orang bisa melihat itu sebagai bentuk teguran Allah kepada dirinya. Makanya anak-anak Tuhan, kita ini mesti peka. Ya, kita mesti peka. Saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernah ditegur dengan keteladanan atau dengan sikap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Hari itu saya mau pergi khotbah. Ya. Dan saya datang, saudara, persis di lampu merah Eltari. Ya. Begitu parkir mobil karena lampu merah, saudara, lagi berhenti, tiba-tiba anak penjual koran datang. Ya, datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu biasa ketok-ketok jendela pintu mobil. Lalu sambil teriak 3.000 ya, saudara. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, saya angkat tangan begini kan. Ya.
Saya angkat tangan begini. Lalu saudara, ini anak tidak beranjak. Meskipun saya sudah angkat tangan, dia tetap berdiri di situ. Sambil saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia begini-begini. Ya, mengangguk-ngangguk saudaraku. Kenapa dia mengangguk-ngangguk? Karena waktu itu saya lagi putar lagu rohani. Ya, dan rupanya bunyinya itu keluar sampai di luar. Jadi ini anak ini ada dengar. Jadi dia begini-begini. Ya saudara, sambil berdiri di samping saya. Begitu saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia tidak pergi dan berdiri di situ sambil goyang-goyang dia pun kepala, beta kasih turun kaca. Begitu beta pun kasih turun kaca, dia langsung bilang begini, "Wih bapak pun lagu pun enak lah." Ya, saudara. Waktu dia bilang itu lagu pun enak lah, saudara, beta pun hati itu langsung tersentuh memang. Ya itu saudara. Ya, seolah-olah ada kata-kata yang datang bilang begini, "Lu pun lagu rohani, malusan bisa kasih 3.000 juga beli koran, Saudara, itu teguran itu. Tuhan pakai siapa? Lewat tingkah laku ini anak. Saudara, hanya cuma garak-garak kepala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu beta bilang, "Saudara, kasih lupung koran datang. Be angka uang 5.000 beta kasih." Waktu beta kasih dia, lalu dia kasih kembali 2.000, beta bilang, "Tak usah." Lalu dia bilang begini, "Sonde bapak, be pun koran 3.000. Ini anak. Saudara, ya, dia tidak minta-minta. Dia modal jual koran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan waktu saya jalan, hati saya itu kayak bicara terus. Saudara. Ya, hati saya bicara terus. Kadang-kadang kita bisa rohani, kelihatannya di depan banyak orang, saudara. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita juga bisa punya tindakan rohani? Ya. Dan Tuhan tegur saya lewat keteladanan, lewat sikap, lewat perilaku seorang anak kecil. Nah, karena itu jangan pernah remehkan. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan tidak perlu bicara kepada kita dengan kata-kata keras. Terkadang Tuhan tidak perlu bilang, "Lu ular beludak." Tidak perlu bilang, "Nyala engkau iblis." Saudara, lihat Petrus. Memang Tuhan pernah tegur dia dengan kata-kata keras. Tapi di bagian lain Tuhan tegur dia dengan anak perempuan kecil kan. Kita temukan waktu dia menyangkal diri. Lalu kemudian dia datang panggang api. Lalu ketemu anak kecil itu, dan itu anak kecil bilang, "Apa? Bukankah kau salah seorang dari antara para murid itu?" Dia bangun kabur dan dia ingat dia sudah menyangkal Tuhan. Dan 3 kali dia menyangkal Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya perilaku hidup itu. Makanya saudara, saya ulang lagi, kadang-kadang Tuhan bisa pakai perilaku kita untuk menegur orang lain, tapi kadang-kadang perilaku orang lain itu juga Tuhan bisa pakai untuk menegur kita sebagai bentuk kasih Allah kepada kita sekalian. Ada amin? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini betapa pentingnya. Ya, karena itu jangan pernah remehkan hal-hal yang sederhana semacam itu. Saudara, saya mau tunjukkan satu ayat lagi yang Yesus nyatakan kepada murid-murid. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Begini firman Allah. Yohanes 13, 14 dan 15. Ayatnya 14-15. Pasalnya 13. "Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi, jikalau Tuhan guru kita, dia saja membasuh kaki para murid-murid. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka Tuhan bilang, kita juga wajib. Maksudnya apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan sedang memberikan keteladanan dari sesuatu yang sebenarnya tidak gampang dilakukan oleh orang yang tidak punya jabatan pelayan atau budak. Karena membasuh kaki itu hanya bisa dilakukan oleh para budak, ya, atau para pelayan. Kalau tidak jadi pelayan dan tidak jadi budak, tidak perlu basuh kaki orang. Ya. Tapi Tuhan, ya, dia guru, tetapi dia rela membasuh kaki. Kalau dia yang Tuhan dan guru membasuh kaki, kita siapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau bicara sama Petrus, sama Andreas, sama murid-murid yang lain. Yohanes, ya kamu tidak boleh sombong-sombong dong. Ya, kamu harus jadi teladan. Lewat sikapmu, lewat perilaku hidupmu, kamu harus jadi teladan. Itu bagian dari perwujudan kasih Allah. Yang terkadang Tuhan nyatakan itu sebagai bentuk teguran kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita semua meneladani Kristus. Ya, saya percaya waktu itu Petrus dengan para rasul yang lain itu langsung malu hati. Malu hati.
Kita pun Tuhan dan Guru, dia turun kolap ke tempung kaki. Siapa zon malu hati? Itu kalau ada kesombongan sedikit di dalam hati Petrus, di dalam hati Yohanes, dalam hati Andreas, itu pasti langsung menangis memang. Ya, hanya lewat apa? Bukan kata-kata, lewat sikap, lewat tingkah laku. Lusanya hati ancur. Yang saudaraku begitu luar biasa Tuhan ini. Dia rela membasuh kakimu. Laku siapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba-tiba Prabowo datang dan menginap di rumah Anda. Saudara. Lalu Anda mesti tidur, Prabowo bangun goreng telur, masak nasi. Ya. Lalu Anda bangun, Anda bilang, makasih Bowo, ya, sugoreng telur dan sugoreng nasi ke sebeta. Soalnya mungkin. Itu kalau Anda kaget bangun dan Anda lihat Prabowo ada di dapur, Anda raba tacu periuk sembarangan. Anda kena, jangan Prabowo, jangan. Ya sudah, kenapa? Karena dia orang penting yang datang. Kasih keteladanan sama begitu, lu muka hancur memang, malu, mau taruh muka di mana? Saudara yang terkasih dalam, ya itu Yesus buat di para murid-murid. Jadi kadang-kadang sikap hidup kita itu bisa menjadi teguran yang sangat keras, sangat memukul, saudaraku. Itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya hari ini kita jangan pernah lupa, kasih Allah itu terkadang datang dalam teguran-teguran yang kecil. Ya, saudara. Seorang pengkhotbah pernah berkata begini, bersyukurlah kalau Tuhan masih bisa pakai orang yang paling rendah. Anak kecil kah? Mungkin saudaraku pembantu di rumah kah? Mungkin saudaraku pemulung sampah kah? Peminta di jalan yang menegur kita. Kita masih perlu bersyukur. Kenapa? Karena kita masih lebih tinggi dari orang-orang itu. Saudara yang terkasih dalam, tapi Tuhan bisa pakai mereka untuk menegur kita, memberikan keteladanan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kalau toh Tuhan pakai binatang untuk menegur kita? Ya, seperti Petrus dipakai ayam untuk berkokok dan tegur dia. Seperti Yunus dipakai apa? Ikan untuk menegur dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak perlu bicara, tapi Tuhan bisa pakai hal-hal demikian untuk menyatakan teguran yang keras kepada kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketiga, kasih atau teguran yang Tuhan nyatakan kepada seseorang itu bisa dinyatakan lewat pengajaran firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi bukan kata-kata keras lewat, saudaraku, teguran seperti yang tadi saya sebut, binatang punya nama, pakai kata-kata yang dalam tanda kutip tidak baik untuk diucapkan. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai teguran yang keras itu atau pukulan yang keras itu lewat firman Tuhan. Orang kalau mendengarkan kebenaran dengan sungguh-sungguh sebagai pengajaran dari Allah, itu betul-betul akan mendatangkan sesuatu dalam dirinya. Itu bisa membentuk suatu teguran yang begitu keras di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat ayat-ayat ini. Saya mau kita membacakannya, saudaraku. Mana nih? Sabar ya. Surat 2 Timotius lebih dulu. Mari kita perhatikan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Tuhan itu tegur kita lewat pengajarannya, lewat firman Allah yang kita dengar, saudaraku, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar. Itu terkadang saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menyatakan kita punya kesalahan untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam segala kebenaran. Lewat apa? Ajaran. Ya. Pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita. Kan banyak pengajaran yang kita bisa terima, saudara. Ya. Dulu misalnya kita masih menyembah berhala, lalu kemudian kita dapat ajaran, ya saudara, oh penyembahan berhala itu tidak boleh. Maka itu sebenarnya suatu teguran. Itu suatu pukulan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Untuk apa? Supaya kita tidak boleh lagi ada di dalam pengajaran yang lama, di dalam kehidupan yang lama, cara yang lama, meninggalkan suatu pola yang lama dan menuju kepada suatu pola yang baru. Itu tidak menyenangkan, saudara. Untuk meninggalkan suatu kebiasaan, ya, lalu kemudian masuk kepada kebiasaan yang baru, itu tidak gampang, saudara. Tapi firman Allah menolong kita. Ajaran Tuhan itu sebagai bentuk kasih dan teguran Tuhan kepada kita. Pukulan Allah kepada kita.
Supaya kita berjalan di dalam kemauan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan satu contoh. Di dalam Alkitab, saudara, ada kasus tentang orang Farisi yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Orang Farisi ini menjadi percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau suka terhadap apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Jadi mereka mau Kristen. Mereka mau ikut Yesus, tapi ajaran Tuhan mereka tidak mau. Saudara yang terkasih. Kenapa? Karena ajaran Tuhan itu membuat mereka terluka. Kalau mereka ikut ajaran Tuhan, maka mereka harus meninggalkan banyak hal yang menjadi kebiasaan mereka. Mereka harus tinggalkan ini, tinggalkan itu. Mereka tidak mau, saudara. Padahal mereka mau percaya kepada Yesus. Tidak bisa. Firman Tuhan itu datang terus. Ajaran Tuhan itu datang terus. Dan ajaran Tuhan itu membentuk mereka untuk menyatakan kesalahan mereka. Jadi ibaratnya mereka lari, di sini kena. Lari, di situ kena terus. Karena ajaran Tuhan itu selalu memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, menuntun, mendidik orang kepada segala kebenaran. Kalau urusan mau hidup benar, maka di mana saja lu akan tersinggung terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, coba Anda biasakan diri tidak mau bertobat ya, saudara. Di gereja terus tapi tidak mau bertobat. Saudara, Anda akan kena hajar terus. Pergi itu akan kena hajar terus. Sebab tidak ada di gereja kan yang khotbahnya tidak menuntun orang kepada kebaikan. Ya. Tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya belum pernah dengar di gereja manapun lalu pendeta berdiri dan berkata, tidak apa-apa. Kalau bapak, mama, saudara semua masih bersinar, nah terus tidak apa-apa. Pelan-pelan. Kan tidak mungkin tuh, saudara. Pasti kalau Anda tukang bersinar datang dan ngomong itu kata bersinar, ajaran tentang pernikahan Kristen yang harus monogami, lu pun telinga panas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak mungkin tidak. Telingamu akan terbakar itu. Ya. Kecuali memang urat malu susah ada. Atau suka bal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak, pasti ajaran Tuhan itu akan membongkar semua kedok-kedok kita. Dan itu teguran, itu pukulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu satu hari, ada seorang majelis datang kepada Pak Pendetanya dan berkata begini, Pak Pendeta, mulai minggu depan rubah dulu Bapak pengkhotbah dulu. Ya, saudara. Lalu Pak Pendeta ditanya, kok rubah karena mana? Soalnya beta maksud itu, jangan omong terlalu yang bersina, jangan omong terlalu yang mabok laru, jangan omong terlalu yang mencuri, main judi, itu jangan omong terlalu Bapak. Ya saudara. Lalu Pak Pendeta ini tanya, lalu beta mesti omong apa? Kalau pas ayatnya, temanya harus omong soal itu, beta mesti lari di mana? Pokoknya Pak pakai cara lah. Ya saudara. Soalnya lama-lama kalau Bapak omong begitu terus, ini jemaat resah. Ya saudara, majelis itu datang dan berkata, besoknya saudara yang terkasih dalam Tuhan pas hari Minggu, Pak Pendeta bawa 2 botol minuman, saudara. Ya. 1 botol, bukan 2 botol minuman, 2 botol saudaraku yang berisi cairan. 1 botol itu di depannya ditulis saudaraku Sprite, lalu yang 1 botol lagi ditulis Baygon. Lalu saudara Pak Pendeta dalam khotbahnya dia bilang begini. Dia angkat itu botol Sprite dan dia bertanya kepada jemaat. Jemaat, ini apa? Ya, lalu semua jemaat bilang Sprite, pintar. Lalu kemudian Pak Pendeta taruh lagi. Pak Pendeta angkat botol yang kedua. Lalu Pak Pendeta tanya, ini tulisan apa? Baygon, pintar. Saudara. Lalu Pak Pendeta angkat lagi itu Baygon. Lalu Pak Pendeta bilang begini, bolehkah Baygon ini saya jadikan Sprite? Saudara jemaat semua terhening dan terdiam. Lalu kemudian Pak Pendeta angkat lagi botol Sprite dan berkata, bolehkah Sprite ini saya jadikan Baygon? Saudara, tidak ada jemaat pun yang menjawab. Lalu pendeta itu berkata, demikian juga ajaran yang saya sampaikan. Kalau Alkitab bicara soal dosa, maka saya harus bicara itu dosa. Tapi kalau Alkitab bicara soal itu kebenaran, maka saya juga harus bicara itu kebenaran. Saya tidak bisa rubah dosa menjadi sesuatu yang baik. Saya tutup-tutupi menjadi baik. Itu akan mencelakakan kamu. Itu akan membahayakan kamu. Itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Tapi saya akan nyatakan dosa, ya dosa. Itu firman Allah. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara yang mau Baygon jadi Sprite, sebenarnya itu tipuan setan buat saudara.
Tetapi kalau saudara benar-benar mau dengar mana Baygon dan mana Sprite, maka dengar ajaran Tuhan dengan baik. Karena ajaran Tuhan itu selalu menyatakan dosa tetap dosa, kebenaran tetap kebenaran. Ada amin? Tadi sebelum saya datang saya nonton, saudaraku, Patrice Allegro. Mungkin saudara dengar namanya hari-hari ini, seorang Romo yang viral di TikTok, di YouTube. Ya saudara, dia menyanggah pernyataan dari kita punya salah satu orang Kristen namanya Albert Rumampuk. Ya, dia seorang apologet Kristen yang luar biasa bagi saya. Ya, dia luar biasa dalam mengenal firman Allah, belajar Alkitab. Albert Rumampuk, saudara. Dan Patrice itu bilang begini, orang Kristen itu ya sebenarnya mereka itu tidak bersandar kepada Alkitab sebagai prinsip firman Tuhan. Ya. Mereka sebentar satu tafsir ini, sebentar satu tafsir itu, maka tidak akan berhenti perdebatan di dalam kekristenan. Ya. Orang Kristen itu akan berdebat terus, katanya Patrice Allegro. Ya. Karena orang Kristen itu tidak percaya kepada firman sebagai satu-satunya esensi kebenaran. Jadi masing-masing pendeta A tafsir dia punya, Albert Rumampuk tafsir dia punya, sebentar Diki Gadas tafsir dia punya, Ezra Soru tafsir dia punya, saudara. Jadi sesuka-suka mereka itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menurut dia begitu. Lalu Albert Rumampuk berkata, Alkitab tidak pernah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak junjung tinggi sebagai otoritas. Justru di dalam kekristenan satu-satunya otoritas tertinggi adalah firman Allah. Ya. Tapi itu tidak berarti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab tertutup buat semua orang. Alkitab terbuka. Tapi memang prinsip menafsir Alkitab itu ada. Ya saudara. Kalau memang orang menafsirkan dengan mau-maunya dia, suka-sukanya dia, ya itu memang juga nubuatan Alkitab. Memang harus ada nabi palsu, memang harus ada rasul palsu, memang harus muncul pengajar-pengajar palsu. Alkitab sudah ngomong. Justru kalau tidak ada orang yang tafsir harba biru, Alkitab rasanya tidak lengkap. Saudara. Harus ada itu model-model begitu. Jadi semua kita berhak menafsirkan Alkitab. Tapi bernafsirkan menurut siapa? Tuhan punya mau, kok tompu mau. Itu kan menjadi penting. Tapi kita bukan menganggap Alkitab tidak penting dalam hidup kita. Otoritas tertinggi adalah Alkitab. Dan Patrice dan Albert Rumampuk bilang sama Patrice, justru kamu itu yang menganggap Alkitab tidak otoritas tertinggi. Harus tambah ini, tambah itu, tambah tetebenge. Ya saudara, yang bukan ajaran Kristen. Saya berani bicara karena itu kan ada viral di YouTube sekarang. Saudara. Nah kita ini orang-orang percaya, kita terdidik di dalam ajaran firman Alkitab. Saya ulang, Alkitab memang terbuka bagi siapa saja membaca boleh. Tapi ingat, kita tidak boleh tafsir sesuka kita kan. Saudara, Tuhan pun mau itu yang kita ikuti. Karena semua orang yang menafsir Alkitab harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih. Tapi saya ulang, ajaran kita satu-satunya Alkitab, sola gratia. Firman Tuhan. Ya. Kita tidak mengabaikan tafsiran si A, si B, si C, tapi kalau bertentangan dengan Alkitab kita mesti tolak dong. Ya. Nah itu yang kita pegang selama ini. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya gereja tetap memberi dirinya kepada ajaran. Sebab ajaran akan menuntun kita kepada hal-hal yang menyenangkan. Teguran-teguran Tuhan, kasih Tuhan, pukulan Tuhan, Tuhan nyatakan salah satunya lewat ajaran firman Allah. Lihat Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Ayat yang ke-36 sampai 38. Saya bacakan buat kita semua. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Saudara, itu lihat. Kenapa mereka menangis? Karena mereka tertemplak dengan ajaran yang disampaikan oleh Paulus dalam khotbahnya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kapan mereka bertobat? Ya waktu dengar pengajaran. Karena pengajaran itu tegur mereka sampai mereka hati hancur, hati sedih. Makanya tradisi seperti ini masih terjadi terus, bukan?
Kalau ada KKR, kalau ada saudaraku KPI, kalau ada IP, ya, baik di gereja, di lapangan terbuka, lalu setelah khotbah altar call, undang orang hancur hati, menangis. Kenapa? Ya karena dengar ajaran, karena dengar firman Allah, pengajaran Tuhan yang menyentuh hati mereka, yang menegur mereka, yang memukul mereka, sehingga mereka kemudian mengambil keputusan untuk bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah bentuk kasih Tuhan. Terakhir, yang keempat, saudara, kasih Tuhan itu dinyatakan lewat suatu hukuman atau pendisiplinan. Ya, kadang-kadang Tuhan hukum kita, disiplinkan kita. Itu juga bentuk daripada teguran kasih Tuhan. Mari perhatikan ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah. Menyesah itu, saudara yang terkasih, artinya pukul dobel-dobel. Itu menyesah. Ya, hajar yang dobel-dobel, itu namanya menyesah. Dan itu Tuhan sering buat. Saya beri contoh, bangsa Israel. Itu Tuhan pukul dong bola balik. Saudara, 40 tahun jalan di padang gurun. Habis 40 tahun pukul dong lagi 70 tahun. Buang pi Babel Asyur. Pukul non-stop. Itu sesah. Tapi apakah Tuhan buang Israel? Tidak. Tuhan sayang mati Israel. Ada amin? Maka ingatlah baik-baik. Kadang Tuhan bisa izinkan kita mengalami hal yang demikian. Ya, Tuhan hukum kita, Tuhan kasih kedisiplinan buat kita. Ya, saudara. Tapi itu tidak berarti Tuhan hajar kita. Nah, itu tidak berarti Tuhan marah dan murka sama kita. Tidak. Tuhan memang sedang nyatakan kasihnya kepada kita. Supaya lewat itu didikan, ajaran, kita tambah lebih baik. Lewat itu hukuman, kita tambah lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kadang mungkin Tuhan proses kita lewat sakit yang mungkin tak kunjung sembuh. Itu proses Tuhan. Su doa, su minta batareak kiri kanan, Tuhan kasih biar. Ya, itu saudara. Itu sama seperti bangsa Israel. 430 tahun di Mesir, batareak. Tuhan tolong setelah 430 tahun. Bayangkan itu. Begitu keluar, bukan langsung sampai di tanah Kanaan. 40 tahun leta putar di padang gurun. Saudara, itulah cara Tuhan. Terkadang Tuhan memakai cara disiplin seperti itu untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita sekalian. Karena itu hari ini kita semua dengar firman. Jangan lihat kasih Tuhan itu dari hanya satu sisi saja. Yaitu Tuhan itu penyembuh, pemulih, penyelamat, ya, pemberi berkat. Tapi lihat juga sisi yang lain. Bahwa Tuhan itu kasih-Nya dinyatakan dengan memukul, menghajar kita. Tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Dan Dia tahu yang terbaik buat kita sekalian. Beri tepuk tangan. Terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tutup dengan Roma 8 ayat 28. Ayat terkenal buat kita semua. Roma 8 ayat yang ke-28. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi ingat itu. Jadi waktu Tuhan tegur kita juga Tuhan bekerja di sana. Ya, waktu Tuhan kasih saudara hukuman atau kedisiplinan, Tuhan bekerja di sana. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu lagu kita nyanyikan dan kita mau bersyukur.